Halo Sobat Angger, kembali lagi di Angger Law Channel, channel di mana kita bisa belajar hukum yang ada di kehidupan kita sehari-hari secara sederhana. Dalam vlog kali ini masih dalam hukum waris series ya. Seringkali kita mendengar adanya beberapa orang nih yang menyatakan dirinya menerima rezeki nomplok berupa harta warisan dari pewaris. Namun apa yang terjadi ketika menerima rezeki nomplok tersebut, terutama dalam bentuk aset ya, yang mungkin nilainya sekitar 2 miliar, ternyata kita harus menyiapkan dana minimal itu kurang lebih sekitar 150 juta agar supaya kita bisa mengurus aset tersebut dan membagikannya ke para ahli waris. Nah, kok bisa Pak kita harus membayar segede itu? So, ikuti terus vlog ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga tuntas. Sebelum kita membahas ruwetnya permasalahan tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa saja sih sebenarnya permasalahan yang mungkin timbul ketika kita menerima harta warisan ini berupa aset terutama dalam bentuk tanah. Yang pertama itu adalah memang para ahli waris ini malu atau merasa pamali ya untuk mengurus harta waris tersebut, atau memang nggak tahu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang di antara para ahli waris ini terdapat adanya konflik atau sengketa di mana ada kemungkinan ya para ahli waris ini tidak paham bagaimana cara membagikan harta waris tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena memang ada beberapa ahli waris ini memang udah tahu bahwasanya ada pajak atau ada biaya-biaya yang melingkupi agar supaya aset tersebut tuh bisa dibagikan, dan mereka takut besaran pajak tersebut dan malas untuk mengurusnya karena memang harus menyiapkan dana cair yang harus bisa digunakan untuk mengurus aset tersebut. Itu tiga hal yang utama yang seringkali melingkupi permasalahan yang terjadi. So, sebenarnya apa sih Pak dampaknya kalau kita udah tahu nih permasalahannya dan ternyata masih kita tunda-tunda terus pengurusannya, bahkan kita biarkan tuh sampai berlarut-larut dan bertahun-tahun. Ingat ada tiga hal juga, tiga dampak yang mungkin bisa terjadi kalau kita biarkan permasalahan tersebut tuh berlarut-larut atau bertahun-tahun. Yang pertama itu adalah Anda nggak bisa jual atau hibahkan aset tersebut, malah lebih repot lagi. Yang kedua adalah ada kemungkinan aset tersebut menjadi rawan sengketa karena adanya klaim dari pihak lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah susah banget ngurus perizinannya. Kita mau bangun IMB nggak bisa, atau perizinan-perizinan lainnya yang berkaitan dengan aset tersebut. So, jangan lupa, tiga masalah ini harus benar-benar kita tuntaskan dari awal. Ketika kita sudah tahu nih permasalahannya seperti apa, dampak akibat kalau kita biarkan permasalahan tersebut bertahun-tahun, ada beberapa hal atau langkah hukum ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada beberapa hal ya yang harus kita jalani. Tapi ada tiga hal yang utama yang memang harus kita pahami dari awal. Yang pertama itu adalah legal standing para ahli waris. Ini yang seringkali tidak pernah dilakukan oleh para ahli waris ini. Karena langkah awal untuk mengurus itu semuanya itu adalah harus ada seseorang yang status hukumnya itu legal untuk mengurus itu semuanya sebagai wakil dari para ahli waris ini. So, siapkan dokumen tersebut dengan baik sejak awal. Karena kalau kita tunda-tunda dokumen tersebut, ada kemungkinan kita akan lebih repot lagi karena memerlukan dokumen bahkan penetapan pengadilan untuk mendapatkan surat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pahami pajak yang melingkupi aset tersebut, biaya-biaya tersebut. Seperti yang kita tahu bahwasanya pembayaran pajak ini, biaya-biaya ini, itu
seringkali di antara 5-10% dari nilai NJOP tanah tersebut. So, kalau nilai NJOP-nya semakin besar, berarti ya otomatis pajak yang melingkupi aset tersebut juga semakin besar. Pahami pajak tersebut agar supaya Anda bisa mengkomunikasikannya dengan para ahli waris yang lain. Ini loh biayanya yang harus kita keluarkan. Gimana caranya? Karena kita harus mengeluarkannya dari awal dan akan diganti setelah aset ini dijual dan dibagikan secara merata. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus memahami lembaga mana saja yang dari pemerintahan untuk mengurus semua hal tersebut. Semisal nih, kalau memang membutuhkan surat keterangan waris, bisa kita lakukan di kelurahan, kecamatan, atau di pihak notaris. Atau ketika berhubungan dengan pengecekan dokumen, sertifikat hak milik, dan seterusnya, kita harus menuju ke BPN. Pahami 3 hal utama ini untuk memulai pengurusan harta waris tersebut. So, ketika kita udah paham nih permasalahan, apa dampaknya, dan strategi hukum apa yang bisa kita lakukan, ingat juga 3 hal ini. Yang pertama, jangan pernah tunda-tunda untuk balik nama aset tersebut. Karena kita tahu semakin lama kita menundanya, semakin rumit prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan status semua ahli waris itu legal. Jangan hanya legal saja, dan sepakat atas pengurusan dan pembagian aset tersebut untuk menghindari konflik atau sengketa ke depannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan malu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum, dengan notaris, atau pihak-pihak yang mengerti bagaimana cara membagikan harta waris dengan baik dan benar tanpa menimbulkan adanya konflik atau sengketa ke depannya. So, gimana? Udah jelas kan? Jangan lupa untuk klik like dan share pengalaman Anda yang mungkin berkaitan dengan pembagian harta waris ini beserta keruwetannya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. So, stay tune terus di Angger Law Channel. Stay safe and stay healthy. Aman selalu dan sehat terus. Terima kasih.